Bagi saudara yang baru bergabung dengan kita dalam retreat ini, tema retreat kita adalah be filled, dipenuhi. Nah, dalam hidup kita apa saja bisa memenuhi kita. Renungkan ini. Orang yang suka khawatir berarti dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Betul? Orang yang suka takut berarti dia dipenuhi dengan ketakutan. Orang yang sehat tapi dia selalu merasa aku ini sakit. Berapa kali ke dokter, dokter juga bingung. Kamu tuh gak sakit apa-apa. Ada gak orang seperti itu? Sehat, sudah diperiksa apa saja, sampai dokter juga bingung. Nah, biasanya dokter-dokter sudah capek dengan pasien kayak begini, paling cuma kasih vitamin aja dah. Karena orang seperti itu merasa sembuh kalau dia makan pokoknya tablet lah. Untung dia nggak cari tai kambing. Aduh. Nah, berarti orang itu diisi dengan rasa sakit, padahal tidak sakit. Ada orang hidupnya dipenuhi dengan percabulan, maaf. Mikir apa saja pasti percabulan. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Sampai lihat anjing gak pakai celana pun mikirnya lain. Maaf ini saya ngomong. Maaf. Loh, serius saya ngomong ini. Ada gak orang mikir seperti itu? Ada. Nah, maka itu kita harus selalu menanyakan diri kita, apa yang memenuhi kita? Semuanya jelas tahu, ya harusnya Tuhan yang memenuhi hidup kita. Kelihatannya rohani sekali. Kalau kita pikir, harus Tuhan yang memenuhi aku. Nah, sebelum kita belajar dari tema ini, Efesus pasal 3, saya ingin meyakinkan setiap pribadi, antara kita rindu dipenuhi dengan Tuhan, ternyata Papa kita di surga itu jauh lebih rindu kita dipenuhi oleh hidupnya. Katakan amin. Jadi antara kita yang rindu dipenuhi dengan Tuhan dan Tuhan yang rindu memenuhi kita dengan hidupnya, ternyata kerinduan yang lebih besar itu adalah Dia kepada kita. Bukan kita yang ingin Dia penuhi. Coba renungkan ini. Mengapa Papa di surga begitu rindu? Ya, mengapa? Untuk memenuhi kita. Harus jadi pertanyaan buat kita. Saya ulangi, kenapa? Dia bisa begitu rindu untuk diam di dalam kita. Karena waktu saya coba mempersingkat ayat-ayat ini. Saudara pasti sering dengar khotbah, sering baca Alkitab. Berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan berkata, I'm with you, I'm in you. Betul? You are my dwelling place. Kamu tempat kediamanku. Di Alkitab penuh dengan firman seperti itu. Jadi jelas nggak? Siapa yang rindu memenuhi siapa? Ngerti pertanyaan saya? Siapa yang rindu memenuhi siapa? Siapa yang rindu dipenuhi siapa? Tuhan yang jauh lebih rindu untuk tinggal dengan kita. Bahkan Tuhan sendiri berkata, kamu rumahku. Masih ingat firman itu? Kita ini rumahnya. Berarti kalau kita rumahnya, Dia tinggal di mana? Dalam hidup kita. Kita dipenuhi. Ada enggak orang yang dipenuhi dengan kemarahan? Ada enggak? Ada. Hal kecil pun bisa marah. Saudara, kasihan kalau ada orang seperti itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, orang seperti ini gak bisa menikah kecuali dengan pohon. Karena yang jadi suami, jadi istri gak setengah mati. Karena dikit marah. Betul? Nah, maka itu kita tanya, apa yang memenuhi hidupku ini? Jadi karena Tuhan jauh lebih rindu menginginkan kita dipenuhi oleh hidupnya. Karena kalau kita milik kesayangan Bapa di surga dalam nama Yesus tidak dipenuhi oleh Tuhan sendiri, berarti setiap manusia itu dipenuhi oleh setan. Ingat dulu, cuma ada satu di antara dua.
Tuhan dibalik jadi hantu. Cuma ada satu di antara dua, Tuhan atau hantu yang memenuhi hidup kita. Nah, banyak orang berkata, wih, takut aku, mana mau aku dipenuhi hantu, setan. Tapi ingat, Tuhan Yesus berkata, yang disebut setan oleh Tuhan Yesus itu bukan yang di kuburan, bukan yang di rumah hantu itu. Tuhan Yesus nyebut setan itu siapa? Ayo, masa lupa? Uang, susah bener. Lu masa lupa? Tuhan Yesus kalau menyebut setan itu siapa? Uang itu setan. Nah, setanmu berapa di dompet sekarang? Coba keluarin. Nah, saya tanya. Ayo, jujur, berapa setannya di dompet hari ini? Belum lagi tanya, lo setanmu yang di bank berapa? Wih, itu setan. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah berkata setan itu yang takutin di sana, yang serem-serem. Enggak, uang itu setan. Maka itu kalau suami istri suka menyembunyikan setan. Banyak nggak suami istri menyembunyikan setan? Wih, banyak. Maka itu Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Sebab di mana ada hartamu, ada uangmu, di situ ada hatimu. Jadi kalau suami istri uangnya terpisah, harta terpisah. Kalau hukum Australia apa namanya itu? Ada hukumnya ya, suami istri. Apa? Facto, enggak pisah harta. Apa yang begitu sudah? Saudara, kalau suami istri masing-masing punya uang tapi enggak saling tahu jumlahnya, ya boleh punya dua akun bank berbeda atau lebih, silakan. Tapi kalau suami istri jumlahnya harus saling tahu. Kenapa? Karena kalau tidak, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Berarti kalau suami istri hartanya pisah, hatinya pisah atau nyatu? Nah, apa artinya suami istri hatinya pisah? Loh, suami istri bukan? Loh, jawab, suami istri bukan? Loh, kalau suami istri tapi hatinya pisah, itu suami istri atau bukan? Terus apa? Bukan pacar, pelacur. Loh, betul nggak? Karena tinggal sama-sama, tidak ada ikatan, nggak ada komitmen, itu pelacuran. Ngeri sekali. Jadi dari semua hal, yang paling sering kita pilih untuk memenuhi hidup kita adalah setan-setan itu, uang itu. Maka itu yang dari pagi bangun sampai tidur malam mikir duit terus. Perak saja mikir duit. Karena ngitung berapa menit aku duduk di sini, sayang kalau aku kerja dapat berapa ini. Sampai ada orang seperti takut berak, saudara, karena takut waktunya hilang. Loh, kok tertawa? Ada nggak? Loh, ada nggak? Ada orang takut. Ya itu gila uang, betul, dipenuhi uang, apa saja uang. Mau shopping aja mikir, mau makan saja mikir, ngitung apa, semat apapun. Orang kayak begitu jangan punya anak, nanti anaknya mati muda semua. Loh, betul nggak? Kalau papa mama, bukan cuma hemat tapi pelit, anaknya cepat mati karena gak dikasih makan. Itu kalau punya roti sudah bulukan, nggak dibuang, dipotong yang bulukan, yang masih bagus dimakan. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada. 5 sen aja dihitung, ribut, hanya 5 sen saja. Aduh. Nah, maka itu apa yang memenuhi kita? Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dipenuhi dengan hidupku, maka setan yang memenuhi kamu. Nah, ini Tuhan nggak mau. Dia nggak mau. Oke, kita baca ayatnya. Mulai ayat yang ke-18. Bagus pakai amplified ya. Ayat 18. Efesus 3 mulai 18. Ya.
Aku berdoa. Biasanya kalau kita berdoa, doanya apa? Biasanya ya nggak usah malu-malu. Minta, apalagi diberkati, apalagi lapor, ngucap syukur, kadang-kadang maksa, betul. Saudara, tapi lihat doanya Paulus. Dia nggak doa untuk minta berkat, untuk minta sehat, minta sembuh, minta uang, tidak. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama. Amplified-nya ada nggak yang bahasa Inggrisnya? Coba ya. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Nah, untuk dapat memahami kasih Kristus saja, Rasul Paulus harus berdoa. Saya ulangi, untuk dapat memahami kasih Kristus, itu Rasul Paulus berdoa untuk kita. Berarti memahami kasih Tuhan itu sulit atau mudah? Saya jawab, sulit atau mudah? Sulit. Maka itu didoakan. Saya percaya baik pendeta maupun orang Kristen hampir tidak pernah doa untuk ini. Betul tidak? Doa kita yaitu minta sehat, minta berkat, minta apa semuanya lah. Nah, ini yang luar biasa. Ada amplified-nya? Oke. Ini gak main-main, didoakan, saudara. Kenapa kasih Kristus itu sulit sehingga didoakan? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa? Ayo. Mengapa kasih Kristus itu sulit dipahami sehingga dia harus berdoa untuk kita? To comprehend, terjemahan King James-nya, memahami. Nanti kita akan lihat tiga kata berbeda. Comprehend, memahami. Siapa bisa jawab? Kenapa? Karena kita tinggal di dunia, bukan? Karena apa? Nah, berbeda. Berbeda dalam hal apa? Oke, saya tanya begini. Menurut saudara, papa kita di surga itu pelit atau murah hati? Nah, saudara? Wih, ngaku lagi. Kaget. Kasih Kristus itu untuk bisa kita comprehend, kita pahami, ya sama. Amplified-nya comprehending with all the sense, oke. Itu perlu didoakan. Karena sulit dipahami, sulit dimengerti. Karena perbedaan. Ya, satu tadi. Saya ulangi lagi, karena tadi terpengaruh oleh Eni tanya tadi sama Kumala. Tuhan itu pelit atau murah hati? Nah, kita? Jadi harus bertobat. Oke, yang kedua. Tuhan itu gampang ngampuni atau tidak? Nah, kita? Nah, terus kapan berubahnya kalau semuanya gampang ini? Manusia egois. Nah, ini yang kita harus berubah. Mengapa kita pelit? Mengapa kita sulit mengampuni? Balik lagi, karena belum comprehend, belum memahami kasih itu. Padahal satu-satunya syarat untuk masuk surga bukan memberi perpuluhan, bukan memberi persembahan, tapi mengampuni. Bukan cuma diampuni. Kalau diampuni sudah beres, Tuhan selalu mengampuni kita. Tapi harus apa? Mengampuni. Siapa yang kita ampuni? Yang di sampingmu itu loh. Besok kok jengkelin. Siapa itu? Iya. Saya ini suka memperhatikan kalau suami istri lagi duduk sama-sama. Saya tuh perhatikan. Saya bisa tahu ini suami istri saling ngampuni tidak. Saya lihat pertama dari wajahnya kalau ngomong. Kalau dia ngomong dengan orang lain, mukanya oh ya. Begitu ngomong dengan sampingnya, hah? Nah. Loh, betul enggak? Dari wajahnya bisa tahu enggak?
Ini suami istri ini sudah damai atau belum? Nah, belum. Tunggu dulu, lihat wajahnya ini loh. Sungguh, coba mulai nanti aja kalau makan, lihat aja. Saya suka perhatikan orang serius. Ternyata jarang sekali suami istri kalau duduk berdua itu wajahnya itu senyum, gurau gitu ya. Nggak usah kelihatan, nggak usah lah, itu terlalu ekstrim saudara. Senyum aja. Ya, saya perhatikan cara makan. Dia tanya, itu apa? Lihat sendiri. Ditanya Bebe kok lihat sendiri. Ya ampun. Nah, dengerin. Itu di depan orang loh saudara. Nah, kalau di rumah kayak apa lagi nih dua orang ini? Ayo nanti siang lunch, awas saya akan keliling meja untuk periksa, awas ya. Nah sekarang dengan yang di samping aja kayak begitu. Maaf ya, jangan ngomong benci terlalu tinggi, jengkel. Kalau benci kan tinggi, jengkel. Jadi kalau saudara dan saya masih jengkel dengan pasangan kita, berarti kita belum memahami kasih itu. Nah kalau ditanya lebih jauh, kenapa sih begitu? Capek gua. Nah itu jawabannya. Capek gua. Maksudnya apa yo? Maksudnya apa itu? Ya capek karena nggak mau berubah. Dari belum punya anak sampai 17, wih banyak betul cucunya. Begini terus. Masih ingat retreat yang di mana ya? Yang ada diskusi suami istri gara-gara gantung celananya nggak diturunkan. Oh masih ingat semua. Ayo stop, nggak boleh lihat orang lain. Iya, nggak boleh nunjuk orang, awas. Nah, oke gini. Yang tidak tahu saya beritahu dikit, tapi jangan mulai kapan. Jadi gini, itu tahun lalu atau kapan ya? 2 tahun lalu. Jadi gini, ada sesi suami istri, terus kita bahas masalah. Nah, terus ada istri bilang, kalau gini Koden gimana? Kami sudah menikah 21 tahun. Wih lama dong. 21 ya saya ingat betul. Terus apa jadi masalah? Saya itu ngajari suami saya, kalau saya nyuci baju, dia yang jemur. Oke, masalahnya apa? Nah saya ini bilang, kalau dia jemur celananya sendiri, kan masuk mesin cuci, jadi kan ngelipat-ngelipat kaki ini. Nah saya tuh minta luruskan celana itu, kakinya ini lo tarik. Nah 21 tahun gak pernah ngerti. Selalu ini kakinya masuk semua, dibiarin gitu saja. Nah terus saya tanya gini, oke, saya tanya dulu, lalu yang jadi masalah apa? Ya kan gak kering-kering, nomor 1. Yang kedua, kalau saya setrika kan susah. Nah terus saya bilang gini, yang pakai celana siapa? Ya dia. Ya suruh dia setrika. Saya bilang begitu. Jawabannya, dia nggak mau. Ya sudah kok nggak mau. Yang pakai siapa? Dia. Ya sudah nggak pakai dia, kok kamu ribut. Nah tapi saya jawab begini, ya saya tuh nggak enak ngelihatnya pakai celana kok nggak karuan begitu. Nah karena nggak ada solusi, saya bilang begini, kalau gitu mulai besok pakai celana pendek saja, supaya nggak bertengkar. Loh kan begitu logikanya. Capek gua. Nah itu dia 21 tahun. Ya tadi ini kan. Nah ini loh, ini contohnya. Maka itu hal kecil, jengkel, bukan jengkol ya. Kalau saudara masih jengkel dengan pasangan kita karena hal apapun juga, berarti kita belum kenal kasih itu. Ayo jujur-jujuran. Melihat kasus tadi itu, hubungan Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, seharusnya yang lebih sering jengkel itu siapa? Ayo jawab. Seharusnya lebih sering jengkel itu siapa? Jangan jengkel sama siapa? Tapi dia jengkel nggak? Nggak, paling cuma aduh anak ini, aduh. Itulah Tuhan kita luar biasa, karena kasih ini hebat sekali. Nanti siang ya.
lihat ya sambil makan, saling meriksa. Terus setelah dengar ini suami istri duduknya bisa, nggak mau bareng-bareng. Awas nanti. Oke. Nah, hal kecil saudara, jengkel jangan dibiarkan. Kalau saudara masih jengkel dengan seseorang, berarti belum memahami kasih itu, belum comprehend. Dan ini masalah besar. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Amplified-nya, and that you may come to know practically through personal experience. Wow, the love of Christ. Perhatikan ya, ada kata comprehend, ada kata to know. Indonesia memahami, kedua mengenal. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu apa? Melampaui segala pengetahuan, segala pikiran kita. The love of Christ which far surpasses mere knowledge without experience. Hati-hati. Ini hal yang kedua. Comprehend, memahami, sekarang mengenal. Saudara, ternyata gak cukup hanya memahami. Memahami itu tahu. Tapi di sini harus ada through personal experience. Bagus. Mempunyai pengalaman pribadi. Hal tersulit menjadi murid Yesus itu bukan ke gereja hari Minggu. Hal tersulit menjadi murid Yesus bukan berdoa. Hal tersulit jadi murid Yesus itu mengampuni orang lain. Setuju tidak saya katakan? Itu sulit. Tapi ini harus. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni, coba kita baca dulu Matius 6 ayat 14. Ini ngeri sekali, kita tinggal dulu Matius 6 14. Apa yang terjadi buat kita kalau kita nggak bisa mengampuni? Ya, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kita hanya saya ingat ya, ngapain? Ayo, kalau kita bagaimana menurut ayat ini? Cepat. Mengampuni siapa? Kesalahan orang. Nah, ada suami istri pernah berkata gini, saya heran loh, ngampuni saudara saya, tetangga saya, ipar saya itu gampang, tapi ngampuni suami saya, aduh susahnya. Ada dengar orang ngomong seperti itu? Jangan-jangan di sini orangnya ada. Nah, suami saudara, istri saudara, orang atau bukan? Masa? Nah, kalau dia orang menurut ayat ini harus diapain? Disambel? Harus diapain? Diampuni. Ulang ya. Karena jikalau kita mengampuni kesalahan orang, berarti istri kita, suami kita orang juga. Maka Bapamu di surga juga, ayo. Papa akan apa? Mengampuni kita juga. Ayat 15. Ngeri. 15. Tetapi jikalau kita bagaimana? Tidak mengampuni orang. Lagi sekali, istri kita, suami kita orang atau bukan? Jikalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Saudara nggak main-main. Nah, pertanyaannya, kalau Papa di surga tidak bisa mengampuni kita, berarti status kita apa? Status kita orang berdosa. Dan orang berdosa bagaimana kok nggak mengampuni? Ibrani 12 ayat 14. Kalau bisa ini pakai amplified-nya yang coba carikan. Berusahalah hidup bagaimana? Damai. Apa kata lain hidup damai? Kata lainnya hidup damai itu apa? Akur. Betul, apalagi hidup damai itu apa kata lainnya? Rukun. Akur, rukun, apalagi ayo? Sukacita, benar, bersukacita melihat kekurangan kelebihan orang lain. Dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Cepat baca. Semua orang itu berapa? Salah, bukan banyak semua orang itu. Ya semua, pokoknya orang. Betul nggak? Pokoknya orang. Nah, saya tanya lagi, istri, suami itu orang atau bukan? Orang. Nah, berarti harus berdamai. Semua orang. Dan nah ini ada yang salah. Kejarlah perdamaian. Harusnya begitu. Sebab tanpa perdamaian, tanpa mengampuni, tanpa hidup damai dengan semua orang, lanjutkan, maka tidak
seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, ini loh yang dicari oleh iblis. Mengapa iblis gak pernah mengganggu untuk kita ke gereja? Lihat ini. Saya gak tahu yang paling jauh dari Sydney siapa datang ke Standard Atop ini. Jauh. Ini berkorban loh, betul gak? Bensinnya sudah berapa? Betul, dan macam-macam. Nah, inilah bukti iblis tidak pernah menghalangi orang ke gereja. Silakan. Iblis nggak pernah menghalangi orang memberi persembahan. Iblis nggak pernah menghalangi orang berdoa, baca Alkitab. Silakan. Tapi satu yang iblis halangi, untuk kita nggak mau mengampuni. Kenapa? Karena target setan adalah supaya semua kita jangan melihat Tuhan. Ini loh masalahnya. Kalau ngelihat saja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Bagaimana mau ketemu, ngelihat aja nggak bisa? Renungkan. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, nggak ke surga loh saudara, jangan main-main. Betul nggak? Maka itu Paulus berdoa, bukan untuk kita sehat, bukan untuk kita kaya. Berdoa supaya kita bisa memahami, mengenal kasih yang sulit dikenal. Continually. Bagus amplified-nya. Apa kata continually? Terus menerus, berusaha. Kalau ada kata ada kata berusaha, itu tergantung Tuhan atau tergantung kita? Ayo, tergantung Tuhan atau tergantung kita? Itu usaha kita. Nah, untuk bisa terus menerus berusaha berdamai dengan semua orang, maka kita perlu memahami, mengenal kasih yang sudah dimengerti itu tadi. Saya teruskan, continually pursue peace with everyone and the sanctification without which no one will ever see the Lord. Jadi kalau ada orang pendeta pun nggak berzina, tidak mencuri, tapi dia belum mengampuni, walaupun pendeta, dia nggak akan masuk surga, sebab nggak bakal ketemu Tuhan. Catat ini ya. Maka itu ketika hamba-hamba Tuhan, para gembala di BUCMC ini memilih tema Be Filled dengan Efesus 3, karena mereka berharap kita semua jadi benar pulang dari retreat ini untuk dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Seberat apa, sepahit apa, sesakit apa yang orang itu buat atas kita, termasuk istri atau suami kita, anak kita pun, kita harus mengampuni. Tadi malam setelah Pastor Hen cerita soal kejahatannya kayak begitu, ngeri gak denger itu? Sampai semalam itu saya mikir, gini orang. Maka semua orang pasti mikir maminya. Ususnya berapa puluh meter ususnya mama ini. Betul gak? Berarti kata ususnya berapa puluh meter? Ayo kira-kira kalau saudara jadi mamanya punya anaknya begini, aduh, kok bisa dijadikan pickles, enak itu diacar gitu. Nah nanti ya yang belum sempat tanya, mumpung tante masih di sini, gimana tante melihat anak seperti itu? Aduh. Mengampuni, harus mengampuni. Mau nggak mau itu tetap anak, mau bagaimanapun juga. Saudara, jangan pulang dari tempat retreat ini kalau kita belum berdamai. Maaf, saya harus ngomong, jangan marah. Di ruangan ini ada beberapa yang pernah jadi ex, tahu ya? Ex-wife, ex-husband, mantan ini, mantan itu. Maaf saya berkata, jangan keluar dari ruangan ini sebelum bisa mengampuni betul-betul. Karena kalau tidak, kita nggak bisa melihat Tuhan. Jangan anggap enteng itu. Kemarin saya berkata pada seorang suami yang sudah pisah, tapi dua-duanya masih di sini hari ini. Saya bilang, dia bilang enggak, bukan lagi, enggak bisa. Kamu harus berdamai betul-betul. Karena dua-duanya belum menikah. Awas, gak usah tanya siapa, awas kamu. Bukan urusan saudara. Berarti maksudnya harus berdamai. Harus pemulihan, gak bisa tidak. Amin. Ya, ini yang Tuhan minta dari kita, harus dipenuhi. Oke, kembali ke Efesus 3. Ini yang luar biasa, Efesus 3. Sekarang ayat masih 19-nya, ya. Bagian B.
Mau kemana ini? Sampai mau kemana? Jangan pergi dulu, nanti aja. Sudah, jangan urusin makan. Itu nanti nggak lama jadi tai. Diam aja, duduk sini dulu. Barang mau jadi tai aja diurusin baik-baik. Sudahlah apa dah. Loh, saya ini orangnya begitu, betul nggak? Duduk, diam. Maaf, saya jangan marah saya ngomong. Nah, setelah bisa memahami, harus didoakan supaya dapat mengenal, to know practically through personal experience the love of Christ. Luar biasa. Itu perlu didoakan. Dan yang ketiga ini saya kaget. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh, kata seluruh itu penting. Inggrisnya mana tadi? That you may be filled up throughout your being. Wah, ini kata bagus. Jadi artinya nggak ada satupun lubang yang masih kosong. Betul tidak? Throughout your being artinya semua lubang di hidup kita harus dipenuhi. Lubang apa saja? Ya semua lubang pokoknya. Lubang pori-pori, lubang hidung, lubang mata, semuanya lubang harus dipenuhi. To all the fullness of God, so that you may have the richest experience of God's presence in your lives, completely filled, hebat, and flooded with God Himself. Sampai flooded, mau banjir, luar biasa. Saudara, dunia ini nggak butuh pendeta, nggak butuh sekolah teologi, nggak butuh kebaktian gereja, nggak butuh gedung gereja. Katakan amin. Yang dunia butuh adalah kasih itu lewat kita. Amin. Sampai flooded. Nah, saya mulai bertanya. Saya bertanya gini, Papa, apa bedanya memahami, mengenal? Karena buat saya mengenal itu sudah cukup hebat, betul nggak? Tapi kenapa ada satu dipenuhi lagi? Inilah rahasia yang Tuhan ingin kita tahu dalam retreat kita tahun ini. Be filled, dipenuhi. Saudara, dalam perenungan saya waktu itu, saya lupa tahun 80 berapa, saya dapat revelation dari ayat ini. Saya nggak ngerti. Kalau to comprehend, to know, saya ngerti. Memahami, ya kena belajar. Mengenal, ya makin deeper, makin dalam. Tapi dipenuhi ini apa? Nggak nyambung ini pikiran saya. Tiba-tiba suatu hari Papa tanya begini, Daniel, apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Ayo saya tanya. Apa bedanya orang berenang dengan orang tenggelam? Ayo. Ngerti? Oke, begini ya. Saya tanya, hubungannya apa? Kan gak ngerti saya. Saya itu tanya, Papa, sudah mengkomprehend kan sudah bagus. Sudah memahami ya, terus mengenal, tunu, kan sudah bagus. Kenapa harus dipenuhi lagi? Tapi jawabannya kok apa bedanya orang tenggelam dan orang berenang? Saya gak ngerti juga. Ternyata ini maksud Papa. Kalau air itu adalah kasih, kan? Maka orang yang berenang dan orang tenggelam itu kasihnya ada di mana? Lo ngerti nggak? Ayo sekarang pelan-pelan. Orang berenang, kasihnya ada di mana orang itu? Airnya ada di mana orang itu? Di bawah, bukan di bawah dong. Oke, orang berenang, airnya ada di mana? Susah bener. Di luar orang itu gitu loh, susah bener. Lu kan saya tanya, kalau orang itu berenang, airnya di mana? Kok di bawah? Gimana di bawah? Tadi pagi sudah sarapan atau belum toh ya? Jadi kalau orang itu berenang, berarti kasih itu masih di luar. Loh, betul tidak? Bahkan gak cuma di luar. Ini yang penting. Orang berenang dan orang tenggelam, bedakan. Siapa dikuasai siapa? Kalau berenang, siapa menguasai siapa? Air dikuasai orang itu. Jadi orang itu ngatur air itu. Betul? Tapi kalau tenggelam, airnya di mana orang itu?
Nah. Oke. Ini lucu-lucu semua ini. Senang saya kalau begini. Iya tuh. Nah, ini cara kita belajar firman Tuhan. Pakai logika anak-anak. Maka firman itu gampang dimengerti. Nah, kalau orang itu tenggelam, berarti yang pertama airnya sudah memenuhi orang itu. Berarti orangnya harus bukan tenggelam, mati. Kok lupa lagi ya? Gimana sih ini ya? Sudah benar saja ngomong. Loh, betul tidak? Orang yang minum air banyak di kolam atau di laut tidak bisa dikatakan tenggelam kalau dia masih hidup. Loh, betul tidak? Betul. Jadi walaupun minum sebanyak sekali, kalau belum itu flooded, itu kata bagus. Mana tadi kata that you may be filled up throughout your being. Walaupun orang itu tenggelam, kalau masih hidup, berarti airnya belum throughout his or her being. Betul nggak? Masih ada bagian dia bisa bernafas. Tapi kalau sudah flooded, semuanya penuhi, dia harus mati. Maka sebelum orang itu mati, nggak bisa dikatakan tenggelam. Betul? Berarti siapa menguasai siapa kalau sudah begitu itu. Saudara, saya nangis waktu Papa ajar ini. Terus saya tanya, kalau gitu saya ini masih berenang atau sudah tenggelam ya? Lo tanya dong. Ternyata 99 sekian persen pendeta dan orang Kristen sedang berenang di dalam kasih. Contohnya begini, hari Minggu masuk air, biur, wih nikmat gitu. Ayo paling lama berapa jam sih kita bisa berenang? Jam dan sehari, jadi lumba-lumba kamu. Loh ya, nah. Ayo berenang paling lama berapa jam? Paling lama 2-3 jam. Oke. Nah, itulah orang Kristen. Tadi kebaktiannya luar biasa. Wih, hadirat Tuhan sampai merinding aku. Aduh. Nah, itu sedang berenang. Enjoy in the presence of the Lord. Wah, tadi pemimpin pujiannya bagus. Sampai orang rebah semua, kelpak gitu. Aduh, wih, musiknya luar biasa. Sampai kami selesai kebaktian, keluar lagi. Ayo ke mall mana? Makan di mana? Jalan. Tunggu kepanasan. Ayo masuk air lagi, berenang lagi. Tunggu kebaktian berikut lagi. Itu yang baru memahami dan baru mengenal kasih itu. Sebab orang seperti itu masih bisa mempermainkan kasih. Ngerti kata mempermainkan? Play around, play with. Dia belum dikuasai. Harus apa? Harus apa? Enggak apa-apa lo ngomong. Hanya suami harus disayang. Oh iya, kok nggak disayang orang lain ya suami nggak disayang. Oh ini kok ada yang bilang, maka itu mulai sekarang suami harus disayang. Ini kalau nggak disayang orang lain Saudara, dengarkan ini. Nah, saya sejak mengerti firman ini, saya takut. Itu tadi ternyata masih ada 99% orang Kristen yang baru berenang, belum tenggelam, belum mati. Ingat dari kemarin kita sudah belajar soal mati. Ini pilihan kita. Sudah dipenuhi atau belum? Ayo, sudah dipenuhi atau belum? Tanya pada diri kita sendiri. Tandanya cuma satu, kalau kita sudah dipenuhi, kita nggak pelit. Ya beritahu Ray, sebentar lagi selesai ya. Ray, bagian makannya. Nggak pelit, katakan amin. Berani berkorban. Karena kasih Yesus itu berani berkorban. Kasih tanpa pengorbanan bukan kasih. Hanya ingin menikmati kasih itu. Maka itu kalimat penting saya akhiri. Saudara dan saya sedang dikuasai kasih atau menguasai kasih. Kalau kita sedang berenang, berarti kita menguasai kasih. Kalau kita sudah tenggelam mati, kasih yang menguasai kita. Jadi siapa yang drive hidup kita? Siapa yang nyetir hidup kita?
Amin. Mau berubah mulai hari ini? Kalau nanti mau makan siang sering lihat-lihatan suami istri, awas. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita dipenuhi dengan kasih Tuhan itu supaya dunia mengenal Yesus lewat kita.